Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan lagi dengan topik selanjutnya di topik Android MVVM. Nah, kita lanjutkan contoh two-way data binding dengan form ya. Ini pertanyaan dari mahasiswa dari kelas saya ya, yang sebelumnya. Tapi menarik ya, karena ada pertanyaan gimana caranya kita nge-binding ke forms yang dengan ada drop-down-nya, ada radio button-nya, dan lain-lain. Sebenarnya sama aja konsepnya. Ini saya buat satu project baru ya. Nah, ada di sini repositorinya. Langsung tanpa branch, teman-teman langsung cek masternya, terus bisa running sampelnya. Sampelnya kayak gini ya. Ketika saya isi nama ya, prima ini misalnya ini langsung automatically update ke sini. Berarti ini sudah two-way data binding. Nah, tapi ini kan standar ya. Dari yang kemarin juga sudah, dari video sebelumnya juga sudah two-way data binding. Kemudian problemnya gimana dengan dropdown atau misalnya radio button. Ini contoh, teknik kimia ini indeks ketiga. Saya ganti ke teknologi informasi. Nah, ini berubah jadi indeks ke 0. Kemudian ada juga yang, nah ini, apa ini namanya, radio button. Nah, radio buttonnya kalau di change dia kayak begini. Nah, langsung aja gimana cara membuatnya. Pertama, di layout kita buat ya, data variabel. Nah, ini saya punya import. Nah, ini ada keyword baru nih, saya nemu waktu saya lagi nggarap. Ada keyword import, jadi ternyata nggak cuma variabel tok, jika itu punya, kita juga bisa punya keyword import. Nah, import ini buat apa nanti? Untuk import util class gitu ya. Util class itu kelas untuk membantu pembuatan app ya. Kemudian ini add sama dengan two-way data binding. Kemudian ini juga add sama dengan two-way data binding. Nah, di sini di radio group contohnya. Di radio group, nah ini saya pakai class binding util selected button to ID mahasiswa atau jenis kelamin. Jadi yang di sini yang dibindingkan adalah mahasiswa, jenis kelaminnya apa. Kemudian dari sini ada fungsi di class binding util ini yang saya import tadi di atas. Ini ya, ini diimport tadi di atas ini. Ntar biar kelihatan. Diimport tadi di sini ya. Nih, ini isinya ada metode untuk swap ya, nge-switch yang mana yang select. Nanti kita lihat detail fungsinya gimana. Kemudian spinner jurusan ini juga langsung two-way data binding ke variabelnya mahasiswa atau jurusan. Nah, tapi ada yang berbeda di spinner ini, karena spinner ini mintanya indeks. Indeks itu berarti kan integer. Maka saya modifikasi sedikit di kelas mahasiswanya jadinya kayak gini. Ya, khusus yang jurusan ini jadi integer, private string, nama nim ini jadi string. Jenis kelamin jadi string. Nah, tergantung kebutuhan project kita nanti gimana, nanti teman-teman adaptasi aja lah ya. Karena emang sulit ya, kalau semuanya cuma pakai data binding aja, maka akan lebih sulit. Maka nanti kita pasti butuh yang namanya view model. Nanti kita explore ke sana. Jadi di kelas mahasiswa, kita kembali lagi extend base observable, kemudian generate getter setternya, khusus di getter ditambahin bindable, dan khusus di setter ditambahin notify property change, br dot variabelnya apa ya. Semuanya sama kayak gini. Nah, bedanya di mana? Bedanya kita punya ini, binding util. Nah, ini tadi yang untuk membantu merubah yang ini tadi. Sehingga bisa muncul perempuan ini ketika, atau laki-laki ketika saya switch radio button. Nah, ini saya punya kelas biasa tanpa extend kemana-mana, tapi dia punya inverse method. Jadi inverse method ini metode pasangannya ya. Ketika di get, ketika di set. Nah, ini kalau saya punya public static integer selected button to ID, inputnya adalah string jenis kelamin. Nah, gimana tadi kita lihat di sini ya. Nah, ini agak panjang nih. Selected button to ID. Jadi dari button yang diselect ya, yang diselect itu jenis kelaminnya apa. Sini kita punya
siswa, jenis kelaminnya string ya di sini. Kemudian di binding utilnya kita set dari stringnya, misalnya stringnya laki-laki. Nah, ini kita switch nih. Nah, selected button min 1 ini artinya apa? Ini berarti nggak ada yang ke select. Kemudian kalau jenis kelaminnya 0 berarti kita langsung return aja. Tapi kalau ada, di switch jenis kelaminnya. Kalau laki-laki maka selected button ID yang kita pakai adalah r.id.laki-laki. Dari mana dapatnya? Dari sini. Ini ada r.id.laki-laki, id.perempuan. Nah, jadi ketika nanti teksnya jenis kelamin ini adalah laki-laki, maka yang ke-select adalah radio button ini. Dan ini kita return kan. Nah, demikian pula ketika kita mau getter. Nah, si inverse method ini punya pasangan. Jadi, selected button to ID ini punya pasangan. ID to selected button. Nah, ini saya set dulu. Awalnya 0 ya, belum nggak ada isinya. Karena kita menyesuaikan dengan ini ya. Set pertama itu aplikasi dibuka, belum ada yang ke-select. Kalau udah ada yang ke-select, nanti dia bakal set ke mana gitu. Nah, selected button ID-nya ini otomatis dapat dari ID button yang ke-select dari sini. Nih, ID-nya yang mana? Kemudian kita lakukan switch sama kayak tadi. Case-nya adalah r.id.laki-laki. Kalau laki-laki maka jenis kelaminnya kita set laki-laki, jenis kelaminnya perempuan kalau buttonnya perempuan. Kemudian kita returnkanlah jenis kelaminnya ke sini. Nah, nampillah itu semua. Nah, ini bisa dimanfaatkan, bisa teman-teman pelajari. Pada intinya, kita setup aja di sini. Nah, ini awalnya, setup awal. Saya buat setup awal laki-laki, dia otomatis nanti laki-laki tuh. Set jurusan ini 3, sesuai dengan saya punya value strings di sini, item jurusan. Indeks ketiga, 0, 1, 2, 3. Jadi awalnya masih teknik kimia. Kemudian set mahasiswa, ngeset mahasiswanya, jangan lupa set bindingnya ya. Set lifecycle owner-nya ke ini, activity ini. Setelah itu udah selesai. Nah, si data bindingnya pasti jalan. Jadi kalau ada spinner atau ada radio button bisa pakai ini. Terus kalau kemudian ya pengen tampilnya itu custom bukan ID-nya, ini kan ID, ada ini ID ya. Kalau misalnya nggak pakai gini, nah, cuma ini tok, nanti itu keluarnya itu ID-nya ini, ID-nya radio button-nya. Nah, kalau pengen keluarnya laki-laki atau perempuan, maka ditambahin function ini. Itu aja sih. Akhirnya nanti semua form itu bisa two-way data binding. Nanti tergantung nanti sama ini masing-masing elemennya ya. Ada yang checked, ada yang kalau di radio button checked button, kalau di ini spinner selected item position. Nah, ini agak ada errornya ya, katanya nggak ada, tapi sebenarnya jalan unknown attribute gitu ya. Tapi ini jalan. Yang penting ininya two-way data binding. Nih, add sama dengan. Kalau cuma add tok dia nggak mau. Tapi kalau ada add sama dengan dia jalan. Saya juga belum tahu detail kenapa ya. Tapi yang jelas itulah intinya. Jadi kita bisa set dan get. Kita bisa create custom inverse method untuk ini. Tergantung nanti data yang kita butuhkan apa. Jadi kadang-kadang dari REST API itu misalnya kadang ini juga yang string itu cuma nama nim, jenis kelamin juga ada yang bikin dia 1, 0, ada yang bikin string, ada yang bikin foreign key, jurusan juga gini ya. Nah, saya contohkan dua-duanya. Ini ada yang pakai string, ada yang pakai foreign key. Misalnya ini 1 atau 0 gitu ya jurusannya. Bisa juga nanti lebih advance lagi, ininya jangan pakai yang XML tapi pakai class, sehingga nanti kamu bisa lebih mudah untuk mengconvert di sini. Itu dulu untuk pertanyaannya yang kemarin ya, bagus tuh pertanyaannya. Kenapa kok nggak bagaimana caranya ngebinding ke form ya? Ini jawabannya. Oke. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar, jangan lupa ngoding itu gampang. Yang penting kamu tahu caranya.